Hari ini kita hari ke-8 memasuki kota Sumedang, kota tahu. Sekarang kita yuk. Bayar Berapa bayarnya? aja Bu, lurus. Oh iya, makasih. Kita hari ini di Sumedang, Jawa Barat, kira hari Rabu, mau ziarah ke makam Cut Nyak Dien, salah satu Sri Kandi dari Aceh. Mana mah? Santai aja, jangan. Inilah kita menuju kuburan Cut Nyak Dien. Inilah makam pahlawan nasional Cut Nyak Dien, salah satu Sri Kandi dari Aceh. Ya, kita mau berkunjung di sini. Nah, inilah dia Cut Nyak Dien. Oh ya, assalamualaikum. Nah, ini assalamualaikum. Tinggal di mana? Langsung. Ya. Subhanallah. Berhenti. Syukur alhamdulillah. Baru ini. Dan ini lokasi makam keluarga keturunan Kiai Sanusi. Jadi bukan di TPU, tetapi di makam keluarga. siapa Pak, nama Pak? Nama saya Asep. Saya keturunan yang keempat yang merawat Ibu Cut Nyak Dien ketika di Sumedang. Buyutnya. Oh, buyutnya Pak. Kalau Ibu Cut Nyak Dien sendiri meninggal tahun berapa Pak? Meninggal tepatnya tanggal 6 November 1908. Itu Pak ya. Dia dulu waktu ditahan diungsikan. Bukan ditahan, Ibu Cut Nyak Dien bukan ditahan. Diungsikan ke sini. Dari Aceh ke Sumedang itu tinggal di mana dia Pak? Nah, di rumahnya Kiai Sanusi ini ada ceritanya ya, saya ceritakan. Ketika Ibu Cut Nyak Dien dari Aceh dibawa ke Sumedang dengan lamanya perjalanan selama 3 bulan oleh Belanda, datang ke sini dengan satu juru bicara dan satu pengawal. Setelah Belanda menyerahkan kepada Bapak Bupati Sumedang, juru bicara dengan Belandanya ini kembali lagi ke Aceh. Dan yang ditinggal di sini adalah Ibu Cut Nyak Dien dengan pengawalnya yang bernama Teku Nana berusia 15 tahun. Nah, setelah itu Bapak Bupati ini melihat komunikasi Ibu Cut Nyak Dien hanya bahasa Arab dan bahasa Aceh, maka dia memanggil ulama besar Sumedang yang bernama Kiai Haji Sanusi. Nah, setelah itu dibawalah ke rumahnya Kiai Sanusi dan dirawat di rumahnya Kiai Sanusi, didampingi
siang dan malam oleh Ibu Siti Khadijah, cucunya Ki Haji Sanusi yang pertama. Nah setelah itu entah esok atau malam Ibu Cut Nyadin ini cerita tentang suaminya Teku Marjohan yang di Aceh, walaupun sudah wafat tetapi masih dicari oleh Belanda. Maka ketakutan keluarga Ki Haji Sanusi, takut ada yang mencari lagi, maka namanya pun diganti menjadi Ibu Ratu atau Ibu Perbu gitu. Nah di sini Ibu Cut Nyadin walaupun matanya sudah tidak bisa melihat, tetapi dia masih bisa mengajarkan pengajian kepada ibu-ibu di Sumedang. Nah kemudian Ki Haji Sanusi ini meninggal tahun 1907 dan Ibu Cut Nyadin meninggal tanggal 6 November 1908. Beda setahun Pak ya. Beda 2 tahun, beda setahun. Nah ketika Ibu Cut Nyadin meninggal, keluarga Ki Haji Sanusi ini berunding mau dimakamkan di mana ini Ibu Cut Nyadin, karena kalau ke Aceh tidak mungkin karena dalam pengasingan dan terlalu jauh. Nah itulah singkat ceritanya itu. Kemudian anak Ki Haji Sanusi yang bernama Haji Wisna menjawab, kita nggak perlu bingung dan repot karena Ibu Cut Nyadin sudah dianggap sebagai keluarga Ki Haji Sanusi, maka makamkanlah di dekat makamnya Ki Haji Sanusi. Nah itu jadi nggak cuman di tanahnya aja, tetapi didekatkan di dekat makamnya Ki Haji Sanusi. Jadi untuk biar gampang menunjukkan bahwa inilah dulu orang-orang yang merawat ketika Ibu Cut Nyadin di Sumedang gitu. Itu makam Ki Haji Sanusi. Yang mana makamnya? Nah ini yang dikasih pagar. Oh ini ya yang merawat ini ya. Nah itu Ibu Siti Khadijah yang mendampingi siang malam. Iya ya. Nah, itu. Yang ini Siti Khadijah. Nah, ini cucu yang pertama Ki Haji Sanusi. Ini yang mendampinginya. Ya mendampingi siang malam, tidur bareng sama dia itu duduknya di situ. Kalau ini keluarganya Ibu Bapak Sanusi semua. Ya. Nah itu Ibu Haji Husna yang memakamkan Ibu Cut Nyadin di sini. Ini Nah ini saudaranya dan ini Hajah Bati dari Sulawesi, istri dari Ki Haji Sanusi. iya. Nah itu Mama Haji Husna tuh, itu yang memakamkan Ibu Cut Nyadin di sini. Ya. Tuh. Berarti ini ada keluarga-keluarga besar Pak Ki Haji Sanusi. Nah, Inilah pendamping yang apa Pak ya? ini dulu satu rumah dulunya yang ditunjukin oleh saya nih. Oke. Ya, Pak kalau boleh tahu, Boleh. kalau dari pemerintah Aceh bantuannya apa selama ini, ada bantuan untuk? Alhamdulillah saya akan jawab dengan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Saya membaca ada dana dari Aceh secara langsung. Saya baca bukan biaya, honor buat penjaga makam Cut Nyadin dari Dinsos Aceh melalui ke Dinsos Sumedang. Tetapi dari Dinsos Sumedang tidak nyampe ke sayanya ini selaku penjaga pengelola makam ini. Untuk biaya perawatan saya baru tahun kemarin menerima, itu pun bukan permintaan saya, berupa barang. Jadi tidak ada biaya perawatan ini. Berupa barang dari Aceh? Bukan, dari Provinsi Bandung. Oh, apa itu Pak? Berupa cat. Oh, Nah itu pun atas permintaan dari Dinsos, ternyata bukan untuk makam Cut Nyadin, cuman mengatasnamakan makam Cut Nyadin. Gitu. Ya, oke. Pak, udah berapa tahun kita jaga di? Saya di sini sudah 6 tahun, 4 tahun mendampingi bapak saya. Setelah bapak saya meninggal, baru saya masuk. Oh, iya. Nah, itu kalau untuk biaya tidak ada, honor biaya ataupun tidak ada, nol besar. Terus ini siapa yang ngebiayain makam ini? Nah, buat ini siapa nih, Pak? Ini dibangun oleh Pemda Aceh pada tahun 1987. Hanya membangun menasah atau musola, makam, benteng. Kemudian ini bangunan kayak kanopi, ini saya sendiri yang ngebangun dan biaya orang yang memberikan sodako. Ya. Orang dari mana Pak? Bukan orang dari Aceh? Campuran. Yang namanya sodako. Oh, orang, sodako. Orang ngasih sodako, ada yang ngasih, ada yang enggak. Nah saya kumpulin. Karena di sini menjalankan 3 amanah. 1 amanah dari yang punya tanah, jangan sampai tanah ini pindah tangan ke orang lain. 2, jangan sembarangan memakamkan orang yang meninggal. 3, menjalankan amanah orang yang memberikan sodako. Untuk apa uang itu? Nah salah satunya saya terapkan. Nih karpetnya, tuh kanopinya. Ya. Itulah. Terima kasih Pak. Ya.
Ya, ini pusat kota Sumedang, Simpang 4 ya. Kita menuju ke arah Cirebon sekarang. Itu masih di pusat kota.